sesuatu yang dikabarkan oleh Nabi yang wajib kita percaya walaupun kita belum pernah melihat, yaitu mizan atau timbangan amal. Timbangan amal. Selain nanti pada hari akhirat itu ada yang namanya sirat, maka akan ada juga yang namanya yaumul mizan, hari timbangan. Hari timbangan. Ada mizan. Mizan itu timbangan dalam bahasa Arab. Wajib kita yang ini ada karena Al-Quran jelas mengabarkan. Allah mengatakan apa? Wal waznu yawma idinil haq. Dan timbangan pada hari itu adalah hak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahin nabi wa alihi wa sahbihi amma ba'd. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat zahir maupun nikmat yang batin, mulai nikmat yang paling kecil sampai nikmat yang paling besar, sehingga kita dapat kembali berkumpul bersama-sama di masjid kita yang mulia ini, melaksanakan kewajiban kita, yaitu kewajiban solat subuh. Alhamdulillah kita melaksanakan dalam keadaan berjamaah. Lanjutkan dengan majelis ta'lim kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan menerima amal kita yang penuh dengan kekurangan ini, yang kurangnya disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah sempurnakan juga nikmatnya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tidak lupa pula kita haturkan kehadirat junjungan kita, kecintaan kita, pujaan kita, baginda Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, dan juga kepada keluarga Rasulullah, sahabat-sahabat Rasulullah, dan orang-orang yang meladani jalan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam sampai hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kembali melanjutkan pelajaran kita yang kita baca di dalam kitab Risalah Jami'ah yang dikarang oleh Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Pada pertemuan kita tadi malam antara Maghrib dan Isya, kita telah bersama-sama memahami perkataan beliau di dalam kitabnya Risalahnya ini, bahwa kita wajib meyakini apa saja yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW itu benar adanya, adalah sesuatu yang hak, dan kita wajib meyakini apapun yang disampaikan oleh Nabi
itu semuanya datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala yang berupa wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau. Maka kita wajib percaya dan meyakini semuanya walaupun kita belum pernah melihatnya. Di antaranya apa? As-sirat yang kita bahas dari malam, yaitu jembatan. Wajib kita meyakini memang ada proses menyeberangi jembatan itu ada. Kenapa? Nabi yang mengabarkan. Bahkan lebih lagi daripada itu, Allah juga telah mengabarkan di dalam Al-Quran. Maka tidak boleh ada orang yang beriman mengingkari ada jembatan sirat itu. Kewajiban kita adalah mempercayai bahwa proses itu ada, nyebrang itu. Adapun mengenai bagaimana bentuk jembatannya, seberapa panjangnya, seberapa lebarnya, keadaannya bagaimana, itu bukan kewajiban. Tidak. Kita tidak wajib tahu, oh jembatannya itu tihangnya sekian misalnya, atau boleh jembatan gantung lah, kayak apa modelnya, kayak apa bentuknya. Tidak wajib kita mengetahui detailnya. Kewajiban kita hanya meyakini itu ada, karena Nabi ngasih tahu dan Al-Quran juga telah mengabarkan begitu. Modelnya bagaimana? Terserah Allah. Tidak ada riwayat yang pasti tentang bagaimana bentuknya jembatan sirat itu. Jadi kewajiban kita hanya sebatas meyakini itu ada, selesai. Kemudian diantaranya lagi apa? Sesuatu yang dikabarkan oleh Nabi yang wajib kita percaya walaupun kita belum pernah melihat, yaitu al-mizan, mizan atau timbangan amal. Timbangan amal. Selain nanti pada hari akhirat itu ada yang namanya sirat, maka akan ada juga yang namanya yaumul mizan, hari timbangan. Hari timbangan. Ada mizan. Mizan itu timbangan dalam bahasa Arab. Wajib kita yang ini ada, karena Al-Quran jelas mengabarkan. Allah mengatakan apa? Wal waznu yawma idinil haq. Dan timbangan pada hari itu adalah hak. Al-Quran mengabarkan. Berarti wajib. Kalau kita ingkari, kufur hukumnya. Karena sama halnya kita mengingkari Al-Quran. Mengingkari Al-Quran berarti rukun imannya bermasalah. Maka hasilnya nanti keluar daripada agama Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Ini timbangan. Ada timbangan. Disebutkan di dalam riwayat tentang sifat timbangan ini. Timbangannya itu besar. Lahu kiffatan. Ada dua wadahnya begini, timbangannya itu. Nah, kayak timbangan apa ya? Timbangan emas lah. Kayak timbangan emas. Bukan kayak timbangan beras. Tapinya 2 biji gitu. Lahu kifatan, punya dua wadah, 2 kuping istilahnya. Besarnya satunya mithlu tibaqis samawati wal ard. 1 bijinya ini, sebelahnya ini, itu besarnya seperti besarnya langit dan bumi. Besar timbangan. Satunya aja kayak langit dan bumi sebelah. Ini 2 biji. Dua biji. Dia pakai buat nimbang amal baik, dan penyeimbangnya adalah amal buruknya dari kiri kanannya. Jadi bentuknya sangat besar itu timbangannya itu. Yang hebatnya adalah canggihnya timbangan ini. Dalam bentuknya yang sangat besar, bentuknya yang sangat luar biasa,
Tapi sekecil apapun yang diletakkan di situ akan sangat berpengaruh. Apa? Goyang nih timbangannya. Kalau kita di dunia semakin besar timbangan, maka kalau hal-hal yang sepele aja ditaruh, tidak ada pengaruhnya, tidak gerak sama sekali. Kita ada timbangan beras saja misalnya, besar seginilah besarnya. Kasih beras 10 biji, gerak, tidak gerak, tidak gerak. Tapi timbangan nanti yang ada di akhirat ini, al-mizan ini, dengan bentuknya yang begitu besar itu, sekecil apapun gerak dia, kelihatan. Allah katakan apa? فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Barang siapa yang beramal seberat dzarrah. Apa dzarrah itu? Dzarrah itu ada yang mengatakan semut yang paling kecil warna hitam itu dzarrah. Jadi sekecil itu amal kebaikan akan berpengaruh nih dalam timbangan nih, goyang dia. Ada lagi dzarrah itu, ulama mengatakan dzarrah itu biji sawi. Ada lagi yang mengatakan dzarrah itu apa? Kalau kita jam-jam 9 pagi, hari lagi cerah-cerahnya jam 9, jam 10, lagi cerah-cerahnya matahari. Di kamar kita buka jendela, masuk cahaya matahari. Pas di kasur kita cahaya tadi, ada yang terbang-terbang di cahaya, kelihatan. Nah, pernah yang melihat pastilah, cahaya matahari masuk kena kasur atau kena karpet, kayak ada yang terbang-terbang di cahaya, seperti debu itu yang naik. Nah, kata Ibn Abbas, itu dzarrah, itulah dzarrah, sekecil itu dzarrah. Ada lagi pendapat yang lebih hebat lagi. Apa? Dzarrah itu adalah benda yang sudah tidak bisa dibagi dua lagi, itu dzarrah. Selama masih bisa dibelah dua, belum. Belah lagi, belah, sampai pada ukuran yang tidak bisa dibelah lagi. Nah, itulah dzarrah. Sekecil itu, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan, barang siapa yang beramal sekecil dzarrah kebaikan, yarahu, dia akan melihat tadi. Taruh di timbangannya, goyang. La ilaha illallah. Tapi begitu juga sebaliknya, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu. Barang siapa yang beramal keburukan juga walaupun hanya seberat dzarrah, sekecil dzarrah, yarahu, dia akan melihat. Goyang juga timbangan keburukannya tadi. Masya Allah. Itu adalah sifat daripada dzarrah. Tuzanu fihi al-a'mal biqudratillahi ta'ala. Ditimbang di dalamnya al-a'mal, amal perbuatan, biqudratillahi ta'ala, dengan kudrahnya Allah, dengan sifat maha mampunya Allah subhanahu wa ta'ala. Ulama kita khilaf, berbeda pendapat. Yang ditimbang itu apa? Yang ditaruh di timbangan itu tuh apa? Pendapat yang pertama mengatakan yang ditaruh di timbangan itu adalah kitab catatan amal kita. Ada catatan amal baik, ada catatan amal buruk. Yang amal baik dicatat oleh malaikat Raqib Atid yang di sebelah kanan, yang amal buruk dicatat oleh malaikat Raqib Atid yang di sebelah kiri. Jadi itu dua malaikat yang berbeda tapi namanya sama, Raqib Atid.
Sebelah kanan namanya raqib atid, sebelah kiri namanya raqib atid. Bukan sebelah kanan raqib, sebelah kiri atid. Tapi pendapat yang paling kuat, yang paling muktamad, raqib atid namanya untuk satu malaikat. Kiri kanan namanya sama, tapi orangnya beda. Orangnya beda. Nah, pendapat yang pertama mengatakan yang ditimbang itu adalah kitab kita itu. Jadi kitab amal soleh taruh sebelah kanan, kitab amal yang jelek taruh di sebelah kiri, timbang. Pendapat yang kedua mengatakan yang ditimbang itu amal kita. Amal. Jadi nanti ketika mau ditimbang, amal yang kita lakukan itu, pahala daripada amal atau dosa daripada perbuatan maksiat, Allah akan buat memiliki fisik. Karena aslinya tidak berfisik ya. Pahala dosa itu tidak ada, non fisik dia. Tidak bisa kita deteksi dengan panca indera kita, tidak bisa. Tapi nanti ketika mau ditimbang, Allah buat dia ada fisiknya, pahala, kemudian dosa. Nah, itu yang ditaruh di timbangan tadi itu, sebelah kanan dan sebelah kiri. Masya Allah. Pendapat yang ketiga mengatakan yang ditimbang itu badan kita. Jadi kita yang diandak di situ. Tubuh kita yang ditaruh di timbangan. Nah, bagaimana? Kan ada dua timbangan. Iya, Allah jadikan dua. Tubuh kita dijadikan dua. Yang satu mewakili amal soleh ditaruh di sebelah kanan, yang satu mewakili amal buruk ditaruh di sebelah kiri. Jadi yang ditimbang bukan kitab juga bukan amal, tapi tubuh kita ini yang ditimbang. Ditimbang. Jadi ulama berbeda pendapat. Dan pendapat yang ketiga ini yang mengatakan ditimbang itu tubuh kita, itu diperkuat oleh hadis Rasulullah SAW. Ada cerita suatu ketika Sayyidina Abdullah bin Mas'ud itu naik pohon. Naik pohon. Sahabat yang lain nunggu di bawah. Ketika Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ada di atas pohon, tiba-tiba ada angin bertiup. Ketiuplah sarungnya Abdullah bin Mas'ud ini. Ketika ketiup sarungnya, terbuka betisnya kelihatan, sahabat tertawa. Rasulullah tanya, kenapa kalian tertawa? Kata Nabi. Apa ujar sahabat? Ya Rasulullah, kakinya Abdullah bin Mas'ud itu lucu. Kenapa? Kecil ya Rasulullah. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud itu sahabat yang kecil segini. Kalau bahasa kita apa itu? Kerdil. Nah, bahasa kita nih, kalau orang selain sahabat lah, kecil, tingginya hanya beberapa dhira saja, kecil loh. Saya mengambil Mas'ud. Tapi kecil-kecil ini hafal hadis ribuan ini. Kita ganal-ganal ada hafal hadis ini. Ini kecil segini. Saya Abdullah bin Mas'ud. Tapi termasuk orang yang meriwayatkan banyak hadis Rasulullah SAW. Bahkan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ini menjadi salah satu ulama Al-Quran dari golongan sahabat. Sampai Nabi kita menyatakan, man sarrahu ayyaqra'al qur'ana ghaddan tariyan kama unzil falyaqra' biqira'ati Abdullah bin Mas'ud atau kama qala. Barang siapa, ujar Nabi, yang pengen membaca Al-Quran dengan bacaan yang masih segar, seakan-akan kayak baru turun dari langit, maka bacalah Quran dengan bacaan Abdullah bin Mas'ud. Jadi termasuk guru Al-Quran di kalangan sahabat Nabi. Jadi kalau kita mau teliti,
sanad bacaan kita Imam Hafiz, kemudian riwayat Asim itu nanti kembalinya kepada Abdullah bin Mas'ud itu. Halus saja orangnya kan, orangnya kecil. Ketika Nabi berkata kepada sahabat, baru turun ayat surah Toha, Toha manzalna alaikal Qur'an litashqa. Allah perintahkan Nabi untuk membacakan Toha di depan Ka'bah. Tapi tidak harus Nabi, siapa yang mau membacakan. Maka Nabi mengumumkan di kalangan para sahabat, siapa di antara kalian yang berani membaca ayat ini di depan Ka'bah? Tidak ada yang berani, sahabat. Diam semuanya. Karena resiko nih, waktu itu masih kaum muslimin minoritas sekali di Mekah itu. Tiba-tiba yang angkat tangan Abdullah bin Mas'ud, saya ya Rasulullah yang baca nanti di depan Ka'bah. Waduh, kata Nabi, tidak ada yang lain kan? Bahaya ini soalnya. Tapi tidak ada yang angkat tangan yang lain. Abdullah bin Mas'ud saja yang angkat tangan. Diulang lagi sama Nabi, siapa yang berani membaca surah ini di depan Ka'bah? Saya ya Rasulullah, biar saya yang baca, kata Abdullah bin Mas'ud. Karena Nabi melihat kesungguhan dia, maka ya sudah, kata Nabi, pergilah kamu ke depan Ka'bah, baca. Wah, lari Abdullah bin Mas'ud. Sampai depan pintu Ka'bah, dipanggil semua orang yang ada. Ini panggil. Sebentar. Nabi memantau dari jauh. Dilihat, mau apa wahai Abdullah bin Mas'ud? Dengarkan yang mau saya baca. Dibaca sama dia. Bismillahirrahmanirrahim. Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Dengar itu, langsung Abu Jahal maju, dipegang oleh Abu Jahal, ditempeleng sama Abu Jahal. Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud kecil, Abu Jahal besar, sekali tempelengan aja sumbah lihat Abdullah bin Mas'ud. Masya Allah, nyalinya kuat, orang kecil, resikonya terbunuh itu pada saat itu, tidak gampang. Nabi ngelihat sedih Nabi, Abdullah bin Mas'ud ditempeleng sama Abu Jahal. Yang aneh, malaikat Jibril ketawa. Nabi, malaikat Jibril, kok kamu tertawa? Abdullah bin Mas'ud nih ditempeleng sama Abu Jahal. Kata malaikat Jibril, wahai Nabi Muhammad, nanti satu saat kamu akan tahu kenapa saya tertawa ini. Nanti kamu akan tahu kenapa saya tertawa. Ternyata tertawanya malaikat Jibril itu tahu bahwasanya nanti ketika perang Badar yang memenggal kepala Abu Jahal itu Abdullah bin Mas'ud ini. Makanya dia tertawa. Nanti dia yang bakal memotong kepala Abdullah bin Mas'ud dan diseret kepalanya, dilemparkan di hadapan Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika Abdullah bin Mas'ud naik pohon, ditiup angin, kelihatan kakinya kan kecil kan ya. Sahabat ketawa. Kenapa wahai para sahabat? Kata sahabat, kakinya Abdullah bin Mas'ud kecil, lucu ya Rasulullah. Lucu. Apa kata Nabi? Jangan main-main kalian ya. Kakinya Abdullah bin Mas'ud itu yang kalian katakan kecil itu, nanti ketika ditimbang ada di mizan, sebelah kakinya lebih berat daripada gunung Uhud, kata Nabi. Satu belah kakinya yang kalian katakan kecil tadi ditimbang, ditaruh di timbangan kebaikannya, itu lebih berat daripada gunung Uhud. Masya Allah. Itu sebelah, belum sebelahnya, belum tangannya, belum, luar biasa. Saya Abdullah bin Mas'ud. Nah, ini kata ulama dalil bahwasannya yang ditimbang itu tubuh kita. Karena Nabi mengatakan kakinya Abdullah bin Mas'ud kalau ditimbang, berarti kakinya ditimbang. Kakinya ditimbang, anggota tubuhnya berarti yang ditimbang. Itu hadis yang memperkuat pendapat yang mengatakan dia timbang itu tubuh kita yang ditaruh di timbangan sebelah kanan, dan tubuh kita yang satu lagi ditaruh di timbangan sebelah di sebelah kiri.
Tapi kembali lagi seperti pembahasan jembatan tadi, kita tidak wajib tahu bagaimana model pertimbangan dari itu. Yang wajib kita adalah meyakini timbangan itu ada. Mau yang ditimbang kitabnya kah, atau amal kita kah, atau tubuh kita, itu tidak ada kewajiban kita mengetahuinya bagaimana. Timbang. Orang macam-macam nanti di dalam timbangan itu. Ada yang ketika ditimbang amal soleh semua, semuanya amal soleh, tidak ada amal buruknya sama sekali. Ini jelas para nabi ya, karena mereka adalah manusia yang maksum. Maksum itu tidak mungkin bermaksiat, itu maksum. Tidak Allah izinkan bermaksiat. Jadi isinya amal soleh semua, pahala semua. Ini jelas setelah ditimbang Allah masukkan ke dalam syurga bi ghairi hisab. Karena isinya amal soleh semua. Ada lagi yang ditimbang, ada amal soleh, ada amal buruk, tapi lebih banyak amal solehnya. Amal solehnya ada, amal buruknya ada juga, tapi lebih banyak amal solehnya ketimbang amal buruknya. Maka ini juga diputuskan, divonis masuk surga tanpa hisab, masuk dosa dihisab lagi. Lebih banyak amal soleh. Ada yang ditimbang sama, antara amal soleh dan amal buruknya sama, 50-50, seimbang ini. Waduh. Bagaimana kalau seimbang? Ini juga Allah masukkan ke dalam surga tanpa dihisab, masuk dosa dihisab. Masya Allah. Saking sayangnya Allah dengan hambanya, yang seimbang tetap masuk surga bi ghairi hisab. Ada yang ditimbang lebih banyak amal buruknya daripada amal solehnya. Ada amal solehnya ada, tapi kalah sama amal buruknya. Lebih banyak amal buruknya ketimbang amal solehnya. Maka bagaimana nasibnya orang yang seperti ini? Nasibnya kata para ulama tahta masyiatillah. Orang yang begini itu dikembalikan kepada kehendak Allah. Kalau kata Allah masukkan saja ke dalam neraka dulu, dibersihkan, baru setelah habis ke surga, maka akan dimasukkan ke neraka dulu. Kalau kata Allah sudah dosa saya ampuni aja, langsung masuk surga aja, langsung masuk surga. Ya Allah, kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal seharusnya sebagaimana yang banyak amal soleh daripada amal buruk langsung masuk surga tanpa dihisab, kebalikannya seharusnya begitu juga. Yang banyak amal buruk daripada amal soleh langsung masuk neraka, karena banyak amal buruknya. Tapi Allah tidak begitu. Yang banyak amal buruknya masih tergantung Allah lagi, dipandang oleh Allah. Ternyata ada amalnya yang walaupun kecil tapi bernilai besar nih. Ya sudah, gara-gara itu saya hapuskan semua kesalahannya, masuk surga aja tanpa dihisab. Boleh, terserah Allah. Kalau kata Allah, ini kita azab aja dulu ya, kita masukkan neraka dulu sampai habis dosanya, selesai hisabnya, baru kita masukkan ke dalam surga. Boleh, terserah Allah. Ada lagi yang ditimbang, isinya amal buruk semua, tidak ada amal solehnya. Siapa mereka? Sudah pasti mereka orang-orang yang tidak beriman. Karena orang yang tidak beriman itu sebanyak apapun amalnya tidak ada nilainya. Karena syaratnya beramal mereka tidak punya, yaitu apa? Mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jadi isinya pasti keburukan semua, tidak ada kebaikan sama sekali. Nah, ini masuk neraka tanpa dihisab oleh ini. Neraka tanpa dihisab. Nah, itu macam-macam orang yang ada timbangan. Wah, masya Allah ya. Di dalam hadis Nabi itu disebutkan keajaiban yang terjadi itu ketika timbangan itu. Nih ada di dalam hadis disebutkan. Ada orang ditimbang nanti. Ternyata
banyak amal buruknya daripada amal baiknya sedikit. Vonis masuk neraka. Yang satu lagi ditimbang juga sama, banyak amal buruknya daripada amal baiknya, vonis masuk neraka. Kata salah satunya, ya Allah, saya ini ya sudah pasti masuk neraka juga ya. Iya. Jadi begini aja dah, daripada kami berdua dua-duanya masuk neraka, mending pahala saya yang tidak ada fungsinya juga karena saya sudah masuk neraka juga, kalah sama amal buruk saya hadiahkan aja ke dia, biar nanti ditambahkan supaya pahalanya naik, dia masuk surga. Ketimbang kita dua-dua neraka, minimal salah satu aja dah, satu neraka satu surga. Jadi saya hadiahkan pahala saya buat dia. Masya Allah. Karena iya masuk neraka juga kalau jalan-jalan pikirannya. Daripada sia-sia amal baiknya, saya hadiahkan saja biar masuk surga teman saya itu. Allah kabulkan, ditambahkan amalnya baiknya diambil, ditaruh di amal yang satunya ditimbang, betul lebih banyak amal solehnya akhirnya daripada amal buruknya, maka masuk surga ini yang satu. Yang ini tadi yang mensedekahkan amalnya, ujar Allah, kamu baik ya, kamu kasihkan amalmu untuk temanmu supaya dia masuk surga dan kamu tetap rela masuk neraka. Kalau gitu kamu saya masukkan surga juga biar temenan ada di sana. Dah jadi untuk neraka masuk surga dua-duanya. Seharusnya masuk neraka dua-duanya, malah berubah jadi masuk surga dua-duanya. Masya Allah, luar biasa. Ada lagi orang ketika ditimbang, waduh, memang tidak ada amal solehnya nih manusia nih. Amal jelek semua, tidak ada amal solehnya. Udah vonis masuk neraka. Tiba-tiba datang seseorang, stop, jangan dibawa ke neraka dulu. Nah, ini timbangannya jelas, timbang ulang kata orang tadi. Timbang ulang. Lo tidak bisa timbang ulang, coba. Tidak mungkin salah timbangan. Iya, pokoknya timbang ulang aja, barangkali berubah. Timbang, bujur, memang tidak ada amal solehnya manusia. Nah kan, sudah jelas kan, tidak ada amal solehnya manusia ini. Ya sudah, kita bawa ke neraka. Tunggu sebentar, ambil di kantong kertas, taruh timbangan kebaikan. Ketika kertas tadi ditaruh timbangan kebaikan, langsung menang amal solehnya ketimbang amal baik, ketimbang amal buruknya. Malaikat bingung, wah, kertas apa ini? Kok bisa langsung membalik keadaan yang asalnya apa? Yang asalnya lebih banyak amal buruk daripada amal baik, ketika ditaruh kertas tadi malah berbalik, lebih banyak amal baiknya daripada amal buruknya. Malaikat bingung, yang punya diri juga bingung. Wah, kertas apa itu? Kata orang tadi, sudah ya, jelas ya, lebih banyak amal baiknya daripada amal buruknya. Bawa ke dalam surga nih orang. Malaikat tidak bisa apa-apa. Jelas hasilnya terlihat, ya sudah. Ketika mau dibawa ke dalam surga, si orang ini meminta kepada malaikat, tunggu sebentar, bolehkah saya ngobrol sama orang itu? Saya penasaran dia siapa dan kertas itu apa yang dimasukkan. Akhirnya dipertemukan, Tuan, sebentar, saya pengen ngobrol. Tadi saya itu divonis masuk neraka gara-gara banyak amal buruk ketimbang amal soleh, tapi berkat sampean ngasih kertas itu, akhirnya lebih banyak amal baik saya ketika amal daripada amal buruk. Pertanyaan saya, antum siapa dan kertas itu apa? Kata orang tadi, kamu tidak tahu saya? Tidak tahu. Saya adalah Nabi Muhammad SAW. Saya adalah nabimu. Saya adalah rasulmu. Oh, kamu kah yang orang sebut Nabi Muhammad? Iya, saya orangnya. Lah kertas tadi itu apa? Kertas tadi itu kata Nabi,
isinya adalah pahala sholawatmu. Kamu tercatat seumur hidup pernah bersolawat 1 kali kepada saya simpan itu. Dan akan saya keluarkan di saat genting-gentingnya, di saat krusial kapan kamu membutuhkan, itulah saya keluarkan. Rupanya seumur hidup sekali pernah bersolawat. Itu gin pas ada akad nikah jaminannya itu. Itu gin dibimbing juga oleh penghulu. Allahumma sholli ala. Salah-salah juga bacanya mungkin. Pas anak nikah aja baca sholawatnya. Masya Allah. Oh ya Allah, terima kasih banyak ya Rasulullah. Nah, jadi masuk neraka, masuk surga. Itu nanti banyak itu keajaiban-keajaiban yang terjadi ketika mizan. Yang jelas Nabi Muhammad SAW akan selalu memantau umatnya. Dilihat mana yang perlu bantuan, dibantu sama Nabi. Semaksimal mungkin Nabi kita mengusahakan agar kita itu bisa selamat. Timbangan kita akan lebih berat amal baik daripada amal buruk. Ketika di jembatan Sirat bisa lolos sampai ke ujungnya. Masya Allah. Untung kita punya Nabi Muhammad SAW yang sangat cinta dan peduli dengan umat beliau. Sayyidina Anas bin Malik berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, isfa'li yaumal qiyamah. Wahai Rasulullah, kasih saya syafaat nanti di hari kiamat. Kata Nabi apa? Ana fa'il insyaallah. Saya akan lakukan insyaallah. Terus, ya Rasulullah, di mana kami akan menemukan pian nanti di hari kiamat? Sedangkan manusia banyak, bangsa jin banyak, pian kemana-mana. Ketemu di mana nanti kalau meminta tolong? Kata Nabi, fatlubni indas sirat. Kalian temui saya di jembatan sirat ya. Saya akan memantau umat tuh. Di jembatan, ada yang mau jatuh, saya tahan. Jembatan sirat. Fa in lam ajidak ya Rasulullah, kalau tidak ketemu di jembatan sirat maka di mana? Fatlubni indal mizan. Kalian temui saya di timbangan. Saya akan berdiri di situ untuk memantau timbangan umat saya satu persatu. Yang mana perlu bantuan saya akan tolong semaksimal saya yang bisa. Fa in lam ajidak ya Rasulullah, kalau tidak ketemu juga di situ di mana? Fatlubni indal haud. Temukan saya ada di telaga saya. Nanti setelah ini pembahasan telaga. Temukan saya di telaga saya. Fa inni lam ukhti hadhihi thalathah mawadhi'. Sesungguhnya saya tidak akan luput dari 3 tempat ini. Imma kalian ketemu saya di jembatan, atau ketemu saya di mizan, atau ketemu saya ada di telaga saya, kata Rasulullah SAW. Pian bayangkan Nabi itu menjadi orang yang paling sibuk nanti di hari kiamat. Di saat nabi-nabi yang lain duduk di singgasananya, singgasana paling megah, paling mewah punya Rasulullah kosong. Kenapa? Nabi ada di jembatan Sirat memantau, yang mau jatuh ditahan. Ketika lagi di jembatan Sirat ada yang teriak, ya Rasulullah, umatmu di mizan kalah timbangan kebaikannya. Lari Nabi ke mizan, kasih tambah. Sudah ya, lagi mah. Ya Rasulullah, ini yang di Sirat ada yang mau jatuh. Lari lagi Nabi ke Sirat. Ada manusia yang sesibuk itu. Satu-satunya orang yang peduli dengan kita nanti di hari kiamat cuma Nabi Muhammad SAW. Abah kita, mama kita, anak kita, istri kita, suami kita lari. Teman kita lari. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Pada hari itu saudara lari dari saudaranya, tidak mau kena tanggungan, takut diminta pertanggungjawaban. Anak lari dari abahnya, suami lari dari istrinya, lari semua. Yang mencari kita siapa? Satu, Nabi Muhammad SAW. Beliau orang yang paling ingat dengan kita. Masa kita jadi orang yang paling lupa sama beliau? Kita lupa sama Nabi. Di dunia nih banyak lupa kita sama Nabi. Padahal nanti di akhirat Nabi yang kesana kemari mencari kita, menyelamatkan kita. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang gemar beramal soleh, dan amal soleh kita diterima oleh Allah, dan amal soleh kita itu membantu perjuangan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Apabila kita beramal soleh, maka sama halnya kita mengurangi beban Nabi nanti ada di hari kiamat. Ada satu amalan yang nilainya sangat berat ada di timbangan, disebutkan oleh Nabi dalam hadis, disebutkan Imam Bukhari di dalam Sahih Bukhari, hadis yang terakhir dalam kitab Sahih Bukhari. Apa kata Nabi? Kalimatani habibatani ila rahman khafifatani 'alal lisan thaqilatani fil mizan. Ada dua kalimat yang sangat dicintai Allah, ringan di lisan, mudah diucapkan, tapi berat di timbangan nanti. Nah, ini amalkan nih, jangan tidak diamalkan. Dua kalimat yang sangat dicintai Allah, ringan diucapkan, tidak berat, tidak capek kita mengamalkannya, mengucapkannya, tapi timbangannya berat nanti ada di mizan. Apa itu dua kalimat? Kata Nabi, subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Dua. Amalkan 100 kali kah sehari? Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim subhanallah bihamdihi subhanallahil azim subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. 100 kali sehari lah diamalkan. Ringan di lidah tapi berat di timbangan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Allah mudahkan segala urusan kita, lebih-lebih urusan akhirat kita, dan semoga segala macam bala, musibah, mara bahaya dihindarkan daripada diri kita dan kampung kita, dan Allah berikan segala macam kebaikan, keberkahan kepada kita semuanya. Semoga bulan Sya'ban ini dijadikan Sya'ban yang paling berkah di antara Sya'ban yang kita lalui sebelumnya, dan Allah anugerahkan kita bisa masuk ke dalam bulan Ramadan fi khairin wa lutfin wa afiyah. Dan apa yang kita amalkan di bulan Rajab, yang kita amalkan di bulan Sya'ban, Allah Subhanahu wa taala terima dengan sebaik-baik penerimaan, dan Allah lipat gandakan pahalanya. Dan mudah-mudahan panjang umur, sehat afiat, bisa bertemu lagi di majelis kita yang selanjutnya. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa kulli ma nabi sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin, faqihna fid din, wa 'allimna ta'wil, wahdina ila sawa'is sabil, waj'alna minal 'ulama'il 'amilin wa siratikal mustaqim. Allahumma akrimna bi nuril fahm wa akhrijna min dhulumatil zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Itu yang bisa ulun sampaikan, kurang lebihnya minta maaf. Salah-salah kata minta halal, minta ridha. Hada minni wal 'afu minkum. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.